Welcome back mahasiswa. Selamat datang kembali di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Senang rasanya bisa kembali sharing sama teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Saya harap di minggu kedua bulan ini kita tetap semangat menjalani aktivitas kita ya. Saya percaya Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami, biar kami bisa fokus mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam sebuah wawancara, Emma Stone mengungkapkan bahwa ia pernah mengalami kecemasan yang sangat parah saat berada di lingkungan sosial. Ia merasa sangat sulit untuk berbicara dengan orang asing ataupun berada di acara sosial yang cukup besar. Kecemasan yang dialami Emma Stone membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan bahkan menyebabkan panic attack pada beberapa kesempatan. Namun, ia tidak membiarkan kecemasan menghentikan dirinya meraih kesuksesan sebagai seorang aktris. Emma Stone memutuskan untuk mencari bantuan dari terapis untuk belajar mengatasi kecemasannya tersebut. Ia juga belajar untuk meresapi peran yang dimainkannya dan membiarkan emosi dan perasaannya terungkap dalam karakter yang ia perankan. Dalam beberapa wawancara, Emma Stone telah berbicara secara terbuka tentang kecemasannya tersebut dengan tujuan untuk memperkuat stigma sosial tentang masalah kesehatan mental dan membantu orang lain yang mengalami kecemasan. Teman-teman, kisah Emma Stone ini menunjukkan bahwa kecemasan bisa mempengaruhi siapa saja. Yang namanya anxiety bisa menyerang siapapun. Hari ini kita mau coba belajar lagi dari satu tokoh di Alkitab yang namanya Paulus melalui surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang keempat. Izinkan saya memberikan gambaran konteksnya sebelum kita membacanya lebih jauh. Rasul Paulus percaya bahwa dengan dia pergi ke Roma untuk memberitakan Injil, itu akan menjadi satu langkah yang paling strategis untuk menjangkau orang-orang di seluruh dunia. Ya, karena Roma pada masa itu adalah salah satu pusat peradaban. Sayangnya teman-teman, melalui serangkaian peristiwa, Paulus berhasil sampai ke Roma. Yes, dia sampai di kota Roma. Tetapi bukan sebagai pengkhotbah. Sebaliknya dia ada di sana sebagai tahanan. Terkunci 24 jam sehari di dalam sel tahanan. Sementara pada saat Paulus ditahan itu, dia menulis surat kepada teman-temannya, surat kepada orang-orang percaya di Filipi, dan surat itu sekarang adalah apa yang kita ketahui sebagai surat Filipi. Jika ada orang di momen itu yang layak berhadapan dengan kecemasan, yang layak berhadapan dengan anxiety, mungkin itu adalah Rasul Paulus. Hidup sebagai tahanan, menunggu nasib dan gak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Apakah hidupnya akan berakhir lebih awal? Teman-teman, kalau ada yang bisa cemas di masa itu adalah Rasul Paulus. Tetapi inilah yang dia katakan kepada para jemaat di Filipi. Yuk kita lihat sama-sama Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat yang keenam, janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Beberapa dari kita sekarang mungkin sedang mencoba membuat keputusan demi keputusan dan hal itu membebani kehidupan kita dan kita bisa bilang, aduh lagi pusing nih, gak bisa mikir dengan benar. Kita merasa kewalahan, kita merasa cemas, rasanya berat, under pressure, atau juga takut untuk mengambil keputusan. Teman-teman, saya menemukan bahwa salah satu bentuk kecemasan yang terbesar adalah cemas dalam mengambil keputusan. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saya nggak ingin salah langkah. Saya takut membuat keputusan buruk yang tidak dapat diubah lagi.
Mengambil keputusan seringkali terasa sangat sulit. Adakah teman-teman yang relate sama hal ini? Harus nggak saya kuliah di jurusan ini? Atau apakah saya harusnya ambil jurusan yang lain ya? Saya harusnya tinggal di kota ini atau saya harusnya pindah ke kota yang berbeda ya? Saya harus kembali ke kampus untuk melanjutkan S2, dan kalau saya ambil S2, apakah harus ambil di kota ini, apa harus di Indonesia, atau harus coba cari beasiswa ke luar negeri? Harus gimana ya kita? Harus apa saya? Ya, mudah-mudahan itu akan menjadi satu keputusan yang bijak lah ya. Apakah saya akan terus pacaran dengan orang ini? Apakah saya akan berkomitmen berlanjut atau tidak dengan orang ini? Atau saya mengambil keputusan untuk menyudahinya? Teman-teman, semuanya adalah satu pilihan yang rasanya sulit sekali. Kita nggak tahu harus memilih yang mana, semuanya rasanya sangat rumit, sangat kompleks. Dan kita mengalami satu kecemasan untuk menentukan sebuah pilihan. Apakah yang saya tentukan ini benar atau tidak? Saya pribadi juga pernah mengalami kesulitan atau kecemasan seperti ini. Di saat dihadapkan dengan 2 atau lebih pilihan, saya bingung harus memilih yang mana. Kemudian mikir, kalau pilih yang A, efeknya gimana ya? Bagus nggak ya? Salah nggak ya? Kalau pilih yang B, jadinya bakal gimana ya? Apakah tepat atau enggak ya pilihan yang B ini? Gimana kalau nanti udah milih B, tetapi ternyata malah A yang lebih baik? Pemikiran-pemikiran ini suka muncul aja gitu di dalam kehidupan kita. Dan memang kenyataannya teman-teman, generasi kita sekarang yang usianya sekitar SMP, SMA, mahasiswa, atau yang sering disebut dengan Gen Z. Beberapa sumber mengatakan generasi Z ini adalah kelompok usia yang paling tertekan dalam sejarah dunia karena ada begitu banyak hal yang bisa diakses dan menjadi sumber informasi untuk kita. Kalau begitu, kenapa segala hal jadi rasanya begitu sulit? Yang pertama teman-teman, karena seringkali kita punya terlalu banyak pilihan. Banyak informasi yang masuk, sehingga banyak pilihan yang ada yang bisa kita tentukan, yang bisa kita putuskan. Kita suka berpikir bahwa jika kita punya lebih banyak pilihan, bakal lebih gampang. Oh banyak nih, kita bisa pilih dari yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Tetapi realitanya nggak kayak gitu teman-teman. Contoh nih, kalau kita scrolling di Netflix, ada banyak judul film dan series yang menarik. Ujungnya apa? Malah akan makin sulit untuk kita membuat keputusan mana yang mau kita tonton. Atau kalau kita lagi buka aplikasi untuk order makanan online, scrolling. Karena terlalu banyak, sehingga kita nggak kerasa setengah jam kita udah habis untuk scrolling dan belum menentukan pilihan. Tetapi beda cerita kalau kita naik pesawat. Dan di dalam pesawat, kalau kita lihat tempat filmnya itu, misalkan hanya ada 5 jenis film. Akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menentukan pilihan di dalam layar pesawat itu daripada ketika kita buka Netflix tadi. Pilihan yang lebih terbatas sebenarnya lebih memudahkan kita, teman-teman. Ini adalah paradoks pilihan di mana kita hidup di zaman dengan peluang yang tidak terbatas. Kita bisa pergi kemana aja, kita bisa melakukan apa saja. Tetapi di sisi lain, itu juga menghasilkan rasa cemas, itu juga menghadirkan anxiety dalam kehidupan kita. Penelitian menunjukkan bahwa manusia rata-rata di dalam satu hari membuat sekitar 35.000 keputusan. Ya, 35.000 kira-kira teman-teman. Tetapi ada lagi penelitian lain yang menunjukkan angka yang berbeda dan bahkan sulit bagi kita untuk memutuskan mana artikel atau penelitian yang dapat kita percayai. Pada intinya, manusia membuat begitu banyak keputusan setiap harinya. Dan gak heran bila kita merasa tertekan, kita merasa stres karena kita harus mengambil keputusan demi keputusan yang sangat banyak setiap hari. Sesimpel kalau kita mau pergi sama teman-teman, selalu nanya, mau makan apa? Wah, mikirnya lama, banyak pilihan makanan dan semuanya enak. Kita mau pergi ke kafe mana? Aduh, kemana ya? At the end jawabannya apa? Bebas deh, gua ngikut aja. Kenapa teman-teman? Saking banyaknya pilihan sampai kita pusing mau milih yang mana. Terlalu banyak pilihan, terkadang justru menyulitkan kita untuk membuat keputusan. Kalau tadi yang pertama teman-teman, karena terlalu banyak pilihan. Yang selanjutnya yang kedua, karena kita takut membuat kesalahan. Kita takut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kita takut salah, kita takut salah pilih, kita takut apa yang kita pilih itu nggak sesuai dengan jalan Tuhan, nggak sesuai dengan apa yang nantinya kita harapkan. Padahal kita tahu teman-teman, Tuhan nggak selalu memberikan instruksi yang detail untuk kita lakukan. Ada bagian kita untuk memilih. Kita bukan robot yang hanya diberikan perintah dan kita harus melakukan itu tanpa kita bisa memilih, tanpa kita bisa bertanya. Contohnya saat kita kuliah, saat kita mau memilih satu jurusan. Benar nggak ya ini yang Tuhan mau? Kalau ternyata salah jurusan gimana ya? Aduh, harus gimana ya? Kalau salah milih jurusan, terus ternyata nggak sesuai sama panggilan Tuhan, nanti gue nggak bisa memenuhi panggilan Tuhan. Nanti saya kehilangan tujuan hidup, atau gimana ya? Atau kita cemas sama pasangan hidup, kita nggak yakin, jodoh saya yang mana ya? Jangan-jangan orang yang ini, atau jangan-jangan orang yang itu. Wah, kalau saya kehilangan momen, saya nggak langsung deketin dia hari ini, nanti dia keburu diambil orang gimana dong? Nanti nggak ada jodoh seumur hidup dong. Harus gimana ya? Aduh, takut banget untuk membuat satu keputusan. Takut salah. Saya takut nanti ujung-ujungnya saya malah kecewa. Saya takut nanti ujung-ujungnya saya stres sendiri. Udah deh, kalau gitu saya ngikut aja. Mengalir aja lah. Teman-teman, satu hal yang harus kita sadari. Dengan kita ngikut aja, gimana lu lah, bebas, gue ngikut. Itu juga adalah satu keputusan teman-teman. Kita memutuskan untuk memberikan kuasa kepada orang yang kita ikuti itu untuk memutuskan untuk hidup kita. Dengan kita tidak memilih, itu adalah pilihan teman-teman. Memilih untuk tidak memilih. Lalu kalau gitu, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya saya dapat memilih dengan tepat, teman? Satu hal teman-teman yang bisa kita lakukan. Jangan dibuat ribet. Make it simple. Make it simple. Kita nggak akan membahas detail langkah yang bisa kita lakukan, tetapi kita akan belajar satu prinsip dari Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Dari ayat yang kedua pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, nanti teman-teman bisa baca kalau para rasul, penatua, serta seluruh jemaat yang ada, mereka harus memilih siapa yang harus diutus untuk pergi ke Antiokhia. Banyak yang bisa dipilih untuk pergi, tetapi kita lihat cara mereka memilih. Saya akan bacakan untuk kita semua, mulai dari ayat yang ke-25. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Yaitu orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, kami telah mengutus Yudas dan Silas yang secara lisan akan menyampaikan sendiri hal-hal yang sama kepadamu. Ayat yang ke-28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu menjaga diri terhadap hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekian, salam. Teman-teman, terkadang saat kita memilih, menurut kita pilihannya sudah benar. Tetapi ternyata pilihan itu salah besar. Kenapa bisa ya kayak gitu? Hal yang bisa kita simpulkan adalah karena terkadang jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang salah, banyak mendengar suara yang salah, dan mengikuti cara hidup yang salah, keputusan yang terlihat benar di mata kita itu seringkali ternyata salah besar. Tunggu. Gimana nih maksudnya? Contohnya gini teman-teman. Saat kita kumpul dengan sekelompok orang yang tidak mengerti value firman Tuhan, misalnya, sekeliling kita ini menganggap nyontek itu hal yang wajar. Nyontek itu hal yang normal. Nggak apa-apa lah. Nyontek aja. Udah biasa. Siapa sih yang nggak pernah nyontek? Toh nggak akan pengaruh gimana banget untuk masa depan kita. Kita terus bergaul dengan mereka. Kita terus mendengarkan pendapat mereka. At the end, saat kita diperhadapkan dengan ujian, ada kesempatan untuk nyontek. Ya kita memutuskan untuk nyontek aja. Kenapa? Karena menyontek adalah hal yang normal untuk semua orang di sekeliling kita. Ada hal yang benar untuk orang di sekeliling kita. Padahal kita tahu firman Tuhan. Tuhan mau kita punya integritas. Nyontek itu salah. Nyontek itu sama dengan mencuri jawaban orang lain. Saat kita ada dan terus bergaul di lingkungan yang salah, yang nggak ngerti value firman Tuhan, apa yang salah menurut firman Tuhan bisa jadi benar dan normal di mata mereka. Kuncinya satu teman-teman, yaitu
Bergabunglah dalam satu komunitas yang sama-sama punya value kekristenan, yang sama-sama punya value firman Tuhan, yang berani untuk komitmen, yang nggak kompromi sama dosa. Jauhilah pergaulan yang buruk. Saya nggak lagi mempromosikan untuk kita semua datang ke suatu gereja tertentu atau satu komunitas tertentu. Gereja bukan bicara tentang gedung aja. Gereja bukan bicara tentang hanya pertemuan kita 1 minggu sekali di hari Minggu. Gereja bukanlah tempat yang kita tuju. Gereja adalah diri kita, setiap daripada kita. Sekumpulan orang yang percaya dan mengikut Kristus, yang berkumpul menjadi anggota tubuh Kristus, itulah gereja. Itulah saya dan kamu. Banyak dari kita yang berpikir, ya saya sih cari gereja yang asik. Saya cari gereja yang bisa memenuhi kebutuhan saya aja. Saya cari komunitas yang sesuai lah sama saya. Come on teman-teman. Kalau kita pernah berpikir seperti itu adalah keputusan yang paling egois yang pernah kita buat. Gereja bukanlah tempat atau bangunan di mana kebutuhan kita terpenuhi, tetapi gereja adalah kita. Dan kita sebagai gereja, seharusnya kita memenuhi apa yang dunia butuhkan. Kenapa kita suka merasa cemas atau anxiety saat membuat keputusan? Bahkan saat kita sudah ada di dalam dan tertanam di dalam gereja. Atau bahkan saat kita mendengar firman Tuhan ini. Sederhana teman-teman. Karena kita sebagai pengikut Kristus, kelihatannya kita berusaha mengikuti Yesus. Berusaha menyenangkan hatinya. Tetapi sebenarnya kita lagi mencari yang enak untuk diri kita sendiri. Teman-teman, kita tahu Alkitab sendiri pun bilang roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Kita selalu mencari pembenaran atas keputusan yang kita ambil agar diri kita merasa aman. Tetapi justru malah kita semakin cemas. Karena kita tahu kadang keputusan atau pilihan kita tuh nggak sesuai sama value firman Tuhan. Teman-teman, carilah komunitas yang takut akan Tuhan dan mengerti value firman Tuhan. Bergabunglah dengan orang-orang yang punya value yang sama dengan value Alkitab, memegang teguh value firman Tuhan yang ada. Satu hal yang terakhir yang harus kita pahami bersama adalah jangan berpikir saat kita melakukan kesalahan atau saat kita salah memilih, Tuhan jadi nggak bisa bekerja. No, Tuhan selalu bisa bekerja dan membuat kita berbalik dan menggenapi panggilannya dalam kehidupan kita. Saya salah satu orang yang senang pakai maps di dalam berkendara, ketika saya berkendara. Meskipun saya sudah terbiasa melalui jalur tersebut, terkadang saya tetap menyalakan maps untuk melihat kondisi jalanan yang ada. Apakah jalanan itu lancar, atau jalanan itu tersendat, atau macet parah. Kadang kan bisa kelihatan di maps, teman-teman. Warna hijau, warna orange, warna merah. Nah, satu kali waktu saya lagi pergi di sekitar daerah Ungaran, Jawa Tengah, kami berkendara pada malam hari. Dan pada saat itu malam kami lapar, kami mau cari tempat makan. Karena kondisi jalanan yang cukup gelap pada saat itu, cukup sempit juga, membuat saya nggak bisa berhenti untuk ngecek GPS saya atau map saya. Saya hanya tahu harus belok kiri. Tetapi waktu saya lihat belok kiri, belokannya ada 2. Kembali, pilihannya nih, belokan kirinya mana? Kiri yang sekarang atau kiri yang agak depan dikit? Karena waktu yang singkat, jalanan yang gelap, di belakang ada mobil, saya nggak sempat lagi lihat HP. Intinya, saya salah belok lah pada saat itu. Saya nggak sempat berhenti untuk ngecek, dan kemudian saya belok, ternyata salah. Akan tetapi begitu salah belok, GPS tersebut secara otomatis langsung rerouting, mengarahkan saya untuk belok lagi di depan setelah berputar sedikit, dan akhirnya kami bisa sampai di tempat tujuan dan bisa makan malam. Teman-teman, kehidupan kita pun demikian halnya. Kalau kamu pernah salah belok, kalau kamu pernah salah mengambil keputusan, membuat satu keputusan yang salah, bukan berarti tujuan Tuhan bagi kehidupan kita tidak bisa tercapai. Bukan berarti satu kesalahan mengakibatkan semua gagal dan tidak terlaksana. Seperti GPS yang rerouting menuju jalan yang benar. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita pun gak gagal, teman-teman. Lalu bagaimana kalau saya pernah mengambil satu jalan yang salah, satu langkah yang salah? Gimana kalau ini bukan jalan yang benar? Paulus bisa bilang, aku gak ada di dalam posisi yang benar. Aku ada di Roma, niatnya mau jadi pengkhotbah, niatnya untuk menyebarkan Injil, berkhotbah di depan banyak orang. Tetapi nyatanya aku ada di Roma sebagai tahanan, terpenjara. Tetapi dalam Filipi pasal yang pertama ayat 12-14, Paulus bisa mengatakan demikian, teman-teman.
Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Lagi pula, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Oh, mungkin saya ada di mana saya sebetulnya tidak ingin berada. Tetapi Tuhan saya melakukan sesuatu yang gak bisa saya lakukan sendiri. Dan itu bisa jadi di luar akal manusia. Tuhan pakai kondisi Paulus yang di dalam penjara menjadi sebuah kemajuan bagi pengabaran Injil. Dan bahkan kondisi itu menguatkan banyak orang yang kemudian dikatakan juga semakin berani memberitakan firman Allah tanpa takut. Beberapa dari kita mungkin sedang ada di dalam kondisi salah belok. Ada di dalam kondisi yang agak nyasar dikit nih. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan selalu punya cara untuk reroute hidup kita. Tuhan selalu punya cara untuk memastikan semua itu berlangsung untuk kebaikan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Hal yang terlihat salah di mata manusia, diubah Tuhan menjadi sesuatu yang baik dan bermakna bagi kehidupan kita. Seharusnya saya nggak pacaran sama dia. Oh, teman-teman, tapi sekarang kamu tahu seperti apa harusnya laki-laki yang baik, seperti apa harusnya wanita yang tepat. Seharusnya saya nggak percaya sama dia saat itu. Teman-teman, tapi sekarang kamu tahu seperti apa yang namanya mengampuni. Seharusnya saya nggak mengambil keputusan yang salah dan melakukan hal ini. Teman-teman, sekarang kamu mengerti yang namanya anugerah Tuhan yang selalu ada bagi hidup kamu. Ya, itu bukanlah hal yang sia-sia. Itu adalah salah belok yang dapat digunakan Tuhan untuk mengajar kehidupan kita. Jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita merupakan bagian dari rancangan kebaikan dari Tuhan. Satu rancangan menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan, kami berdoa. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Kami mohon bantuan dan hikmat daripada Tuhan agar kami bisa menentukan langkah-langkah yang tepat di dalam kehidupan kami. Keputusan demi keputusan yang tepat yang sesuai dengan rencana Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami buka hati kami buka kehidupan kami. Bekerjalah di dalam hidup kami. Kami nggak mau mengeraskan hati kami Tuhan, tetapi kami mau belajar melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kami mau belajar mengambil keputusan sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, aku berdoa hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar hikmat daripada Allah dilimpahkan dalam kehidupan-Mu, memampukan Kau untuk mengambil keputusan demi keputusan yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Dan juga Tuhan yang memberkati kehidupan-Mu, Tuhan yang memberkati kondisi finansial-Mu, Tuhan mencukupkan semua yang Kau perlukan. Tuhan yang memberikan kesehatan di dalam kehidupan-Mu, dijauhkan Kau dari segala sakit penyakit yang ada. Dan biar sukacita, damai sejahtera Allah dilimpahkan dalam kehidupan-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Apabila ada teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, jangan ragu untuk scan QR Code yang tertera di bagian bawah layar ini. Ada rekan-rekan pendoa dan para konselor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.